Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zahra Julinda, NIM 1830201205. Saya dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu saya, Ibu Tiurida Intika MPD. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru dengan tentang materi kurikulum K13 KTSP dan kurikulum Merdeka Belajar atau bisa disebut RPP One Pack. Saksikan video saya wawancarai guru tersebut. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Selamat pagi Mbak Safa. Sebelum saya melakukan wawancara dengan Bapak, ada baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Pak. Perkenalkan, nama saya Safa Zahra Julinda. Saya dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah teman-teman, sebelum saya melakukan wawancara bersama Bapak tersebut, Bapak akan melakukan perkenalan diri kepada Bapak. Saya persilakan. Terima kasih. Nama saya Daris Awalistio, bertugas di Yayasan Mardiwiata Palembang, bertempat di SD Sabrus 2 Palembang, Jalan Kolonel Atmo nomor 4, dan bertugas sebagai guru di SD Sabrus 2 ini telah 35 tahun mengabdi. Mungkin itulah perkenalan dari Bapak tersebut. Teman-teman semua, Bapak sudah mengajar 35 tahun, sudah lama sekali. Mungkin kita akan mendapatkan pengalaman yang telah dilalukan oleh Bapak tersebut. Bapak boleh jelaskan pengalaman Bapak dalam mengajar di SD? Pengalaman saya selama 35 tahun mengajar banyak suka dukanya, tetapi lebih banyak di suka. Mengapa demikian? Sebagai seorang insan pendidik, tentu saja bergaul dengan anak-anak usia sekolah dasar sangat menggembirakan, ceria, dan apabila kita berkomunikasi dengan baik, anak-anak tentu saja akan mengayomi kita ataupun sebaliknya, sehingga selama bertugas sebagai guru tentu saja walaupun pengalaman kita sudah lama, kita terasa awet muda karena bergembira terus, senang terus dengan anak-anak. Demikian. Baiklah teman-teman, mungkin Bapak tersebut sudah membicarakan pengalaman yang telah dilalukan oleh Bapak tersebut. Baiklah Pak, saya akan mulai mewawancarai bersama Bapak mengenai kurikulum K13 KTSP dan Merdeka Belajar atau bisa dibilang RPP One Pack. Pertanyaan pertama Pak yang saya akan tanyakan, menurut Bapak masih adakah guru di Indonesia kegiatan pembelajaran masih mengacu pada KTSP pada proses pembelajarannya? Boleh jelaskan Pak? Terima kasih. Untuk pembelajaran KTSP dan pembelajaran dengan Merdeka Belajar saat ini yang didengungkan oleh Menteri Pendidikan, Indonesia wilayahnya sangat luas sehingga banyak yang berada di pedesaan. Pemerintah di dalam memberikan pelatihan ataupun informasi tentang Merdeka Belajar tentu saja belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi menurut saya masih ada guru yang dalam proses kegiatan belajar mengajar mengacu pada KTSP, walaupun materi pembelajarannya juga melakukan K13, kurikulum 13. Alasannya terutama guru yang sudah usia lanjut, proses kegiatan belajar mengajarnya masih selera guru dan jadul, tidak mengacu pada proses karena pengalaman yang didapat pada masa lampau. Karena sudah usia lanjut, untuk mengembangkan dengan Merdeka Belajar yang didengungkan saat ini, kemampuan untuk nalar pikirnya mungkin sudah lambat, berbeda dengan anak-anak yang saat ini usia muda. Demikian. Jadi artinya masih ada.
Pertanyaan yang kedua, Pak, menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP itu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Sangat bisa. Hasil dari pembelajaran KTSP itu dapat diimplementasikan karena kurikulum dari kurikulum tahun 68, tahun 72 ataupun kurikulum 84, kurikulum K13, kurikulum dengan Merdeka Belajar, tinggal bagaimana guru itu berproses dalam pengembangan profesionalisme, mau berubah atau tidak. Artinya hasil pembelajaran itu dapat diimplementasikan. Pertanyaan ketiga, Pak, Ya. permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13 itu ada apa saja, Pak? Mungkin ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran K13. Dari yang saya perhatikan, antara kurikulum 13 ini kekurangannya yaitu bahwa kurikulum ini menekankan pengembangan kurikulum yang didasarkan orientasi pragmatis, sehingga guru tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Artinya guru pasrah atas keputusan dari pusat. Dan yang ketiga, yang dipelajari pada K13 ini campur aduk menjadi satu, atau yang disebut dengan pelajaran tematik. Namun mempunyai kelebihan. Kelebihan dari kurikulum 13 yaitu menekankan pada pendidikan karakter, sikap anak. Maka ada materi PPK, pendidikan penguatan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, akan lebih responsif terhadap keadaan sosial yang ada terhadap anak didik ini. Anak didik akan respon terhadap sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dari semua aspek ada. Selain pengetahuan, juga sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak ada semuanya penilaiannya. Kelebihan yang kelima, sekolah selalu mendapat pendampingan dari pemerintah, dari dinas pendidikan. Itulah kira-kira kekurangan dan kelebihan kurikulum 13. Baiklah, yang selanjutnya, Pak, dalam pelaksanaan kurikulum K13 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan mendukung PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan sekolah itu bagaimana, Pak? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Pada setiap kurikulum, program PPK yang sudah saya sebutkan tadi, penguatan pendidikan karakter itu sangat diperlukan. Keberadaan PPK tadi dalam proses belajar mengajar bukan hanya tentang pengetahuan saja yang disampaikan kepada peserta didik, namun sikap, perbuatan, karakter anak perlu juga diterapkan agar dalam kehidupan anak nantinya selaras dengan perbuatan dan pengetahuannya. Jadi pemerintah pusat maupun dinas daerah senantiasa menekankan penguatan pendidikan karakter ini untuk generasi emas bangsa Indonesia yang akan datang. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun penilaian KTSP seperti 3 ranah penilaian seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel? Ya. Pelatihan dan bimbingan khusus sudah diberikan kepada tenaga pendidik mengenai ranah penilaian seperti yang disebutkan tadi, afektif, kognitif, psikomotorik. Penggunaan media teknologi IT atau komputer juga sudah diberikan agar pembelajaran lebih berhasil dan menarik.
juga sudah diberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru, dan sekolah juga sudah memberikan kepada tenaga pendidik ini agar tidak gaptek, gagal teknologi, atau ya tidak mengetahui teknologi yang ada. Mungkin sudah usia lanjut, tentu hal ini akan menyulitkan, tetapi tetap saja wajib dan perlu diberikan pelatihan ini. Yang sudah diberikan terus saja diberikan supaya pengetahuan tenaga pendidik itu akan terus maju dan berkembang. Baiklah, selanjutnya Pak, menurut Bapak, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru seperti Merdeka Belajar, terutama pada RPP One-Pack? Kesiapan guru maupun sekolah untuk pengimplementasian kurikulum 13 ataupun Merdeka Belajar dengan lembar RPP One-Pack telah diwujudkan di SD Sapurus II dan telah diberi bimbingan dari Diknas Pendidikan. Apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai instansi pendidikan tentu akan dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk, sehingga Bapak Ibu guru di sekolah ini semuanya sudah melaksanakan pengimplementasian K13 maupun Merdeka Belajar yang ditekankan oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya Pak, Bapak sebagai seorang guru strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Strategi saya sebagai guru maupun strategi sekolah dalam teknik pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas, yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi dengan pembelajaran saintifik. Yang kedua, menggunakan penilaian autentik. Oleh sebab itu, sekolah perlu melengkapi sarana dan prasarana seperti buku pelajaran, buku perpustakaan, alat peraga, dan juga koordinasi dengan komite sekolah maupun koordinasi dengan dinas pendidikan yang terkait. Itu yang digunakan strateginya. Selanjutnya Pak, menurut yang saya cari, konsep belajar mereka USBN akan digantikan dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu menurut Bapak efektif? Ya. USBN yang akan diganti dengan ujian sekolah atau asesmen diselenggarakan hanya oleh sekolah untuk menilai kompetensi siswa. Hal ini bagi sekolah yang berada di perkotaan tentu saja tidak ada masalah, terutama sekolah-sekolah memang yang statusnya akreditasi A atau B. Namun bagi sekolah-sekolah yang statusnya kurang, mungkin gurunya kurang, sarana prasarananya kurang, tentu saja akan mengalami kesulitan menilai kompetensi siswa dalam bentuk tes tertulis atau yang lain seperti tadi disebutkan portofolio, karya tulis. Menurut saya bisa efektif. Asesmen dilaksanakan untuk mengukur kualitas sekolah, bukan mengukur kualitas siswa. Artinya siswa dalam asesmen diuji kemampuan literasinya dan numerisasi siswa, sehingga
Guru didorong untuk mengembangkan kompetensi profesionalismenya. Tentu saja dengan demikian UASBN yang diganti dengan ujian sekolah akan terlaksana dengan baik dan lancar dan berhasil. Demikian kira-kira jawaban Soal saya. lagi Pak, Ya. bagaimana sih Pak pelaksanaan proses pembelajaran K13 pada saat wabah COVID-19 yang terjadi saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya Pak? Pelaksanaan pembelajaran dalam masa COVID-19 atau wabah corona ini di sekolah khususnya SD Saprus 2 maupun di seluruh Palembang dan Indonesia itu dilaksanakan dengan model daring. Begitu juga untuk kita. Bapak Ibu guru melalui Google Form maupun Google Class Meeting memberikan pembelajaran. Soal yang terakhir Pak, menurut Bapak dalam pembuatan penyusunan RTP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RTP K13 dan KTSP dan Merdeka Belajar atau bisa dibilang RTP One Pack? Dari kurikulum yang ada, baik itu KTSP, K13 ataupun kurikulum yang disebut dengan Merdeka Belajar, One Pack saat ini, saya sendiri melihat tentu saja yang ringkas dan mengurangi polusi ataupun sumber daya alam dengan cukup 1 lembar One Pack ini. Artinya dengan pembuatan RPP One Pack, seorang guru dituntut untuk kreatif, inovatif di dalam pengembangan pembelajarannya. Mengapa demikian? Dari kurikulum KTSP, kurikulum K13, ataupun kurikulum Merdeka Belajar sebetulnya sama saja. Bagaimana seorang guru di dalam menggali untuk memberikan materi kepada peserta didik, maka tentu saja harus pandai-pandailah untuk mencari sumber media yang lain ataupun dengan alat peraganya. Bisa mencari lewat YouTube, lewat televisi, media pembelajaran koran, ataupun buku-buku dan keperpustakaan juga bisa. Artinya bagaimana merangkum beberapa sumber tersebut menjadi satu pembelajaran yang efektif dan menyenangkan terhadap anak didik ataupun generasi emas bangsa Indonesia yang akan datang, sehingga menjadi anak-anak yang unggul di dunia. Demikian. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sama-sama, terima kasih ya. Selamat siang, semoga sukses semuanya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara kepada Bapak. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi. Oke. Nah.